penjabat Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah telah menggelar pasar murah di lapangan kantor Kecamatan Sekampung Udik. Sebagai bupati baru, dirinya sangat memahami kondisi masyarakat yang kini tengah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dan akan menghadapi Lebaran. Guna meringankan beban ekonomi masyarakatnya, pemerintah kabupaten menggelar pasar murah. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga yang begitu terjangkau. Senang apa Pak terbantu? Orang tani bantu kan senang. Nah, ini memang tiap bulan puasa atau baru-baru nih Bu? Ya baru-baru ini. Baru ini adanya ya? Ya, ada. Aku beli apa aja? Aku beli apa aja? Ini minyak, gas, telur, minyak, cabai. Emang lebih murah dari warung dia? Hari ini pasar bazar murah Pak, yang diadakan oleh pemerintah dari dinas pangan untuk masyarakat. Kan? Ini bermanfaat juga buat masyarakat selama bulan Ramadan untuk membantu juga supaya masyarakatnya bisa membeli makanan dengan harga yang affordable, dengan harga yang sesuai dengan eceran yang sudah ditetapkan oleh dinas pangan gitu. Ini kami disediakan oleh pihak dari kecamatan kemarin menghubungi gitu untuk membantu ikut meramaikan bazar begitu. Kecamatan Sekampung Udik merupakan yang pertama dalam pelaksanaan Musrenbang di tahun 2025 ini. Berbagai usulan yang disampaikan kepala desa akan diakomodir, terutama pembangunan bidang infrastruktur. Tampak hadir pada kegiatan Musrenbang ini berbagai unsur pimpinan, anggota DPRD, para pejabat eselon 2, camat, beserta Forkopimcam, juga seluruh kepala desa, BPD, LPM, Kadus, RT, dan Linmas, ketua TPPKK, kecamatan dan desa serta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perwakilan organisasi masyarakat di wilayah kecamatan setempat. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah menyampaikan rasa syukurnya karena di awal bulan Ramadan ini, pemerintah kabupaten dapat melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang diusulkan bisa direalisasikan guna kemajuan masyarakat, khususnya di wilayah Sekampung Udik. Juga dapat dengan segera menyelesaikan masalah program nasional, yakni tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Bupati juga bertekad untuk merangkul semua elemen yang ada dalam persatuan agar masyarakat tak merasa tebang pilih saat menjalankan berbagai program yang sudah tersusun dan terencana, sesuai visi dan misi, juga janji politik saat mencalonkan diri sebagai bupati beberapa waktu lalu. Ella Siti Nuryamah dengan tegas mengatakan, hilangkan segala sekat dan perbedaan pilihan. Saat ini waktunya bergandeng tangan, seiring sejalan dengan semangat Sakai Sambayan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran abadi seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur tercinta. Di kesempatan Musrenbang ini disebut pula oleh Bupati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK, seluruh anggota DPRD, Forkopimda, Forkopimcam, serta jajaran KPUD, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu, TNI Polri, camat, juga kepala desa beserta perangkatnya yang telah mengawal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 lalu. Sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan sesuai harapan, aman, damai, lancar, dan terkendali. Betul apa enggak Pak? 24 jam HP-nya aktif terus.
Awas kalau saya nelpon ke aktif ya. Ini adalah bagian dari bentuk pelayanan yang harus kita lakukan. Kita juga nanti launching Lamtim Sigap, bagaimana aspirasi, keluhan, dan juga respon cepat atas seluruh masukan keluhan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan 2026 yang itu bagian dari mandat undang-undang dari musren desa, musren kecamatan, musren kabupaten sampai ke tingkat pusat, musren di tingkat nasional, itu dalam rangka bagaimana menyerap masukan aspirasi seluruh program dari bawah, masukan program aspirasi dari bawah atau bottom up, yang itu nanti langsung dilakukan penyusunan melalui RKPD dan juga nanti diimplementasikan dalam bentuk program dan juga merata di seluruh kecamatan bahkan desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kabar-kabarkan ya sudah 3 kali efisiensi. Pertama 300 triliun, 306 triliun yang sebagian sudah dialokasikan ke namanya Denantara. Itu adalah lembaga investasi nasional. Konteks Lampung Timur ini juga kita lagi konsolidasi. Saya seminggu kemarin konsolidasi internal sambil meninjau pelayanan publik lainnya, dari mulai samsat, dari mulai pelayanan pajak, rumah sakit, puskesmas, pokoknya seluruh jenis. Makanya pengen menghadirkan seluruh stakeholder, Forkopimcam dan seluruh para OPD, semuanya kita dedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan kita kuat, mudah-mudahan kita mampu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Di Lampung Timur sedang dilakukan efisiensi, mudah-mudahan ini bisa maksimal. Apa yang diefisiensi? Satu, terkait dengan alokasi anggaran yang tadi saya sampaikan tidak bersentuhan dengan masyarakat, seperti ATK, seperti perjalanan dinas, seperti acara-acara seremoni, seperti lagi apalagi Pak Kartono, honor sebagian tim, baju dinas, tidak ada lagi pengadaan baju dinas, tidak ada lagi pengadaan kendaraan, yang ada yang sudah mencapai titik tahun agak tua kita lelang, kita rubah mekanismenya, tidak lagi ada kebocoran APBD yang dilakukan yang tidak tepat sasaran. Kita akan coba efisiensikan. Semenjak saya keliling kampanye 264 desa, infrastruktur menjadi isu paling tinggi. Kalau kita top 10 gitu ya, 10 urutan mana yang dikehendaki oleh masyarakat, itu adalah infrastruktur. Kalau kita lihat jalan mantap kita, waktu saya debat 49,79%, sekarang sudah meningkat 54,7%. Ada penambahan kurang lebih 5%. Sebagai informasi, jika musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan ini adalah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang akan datang. Karena tahun 2026 adalah tahapan awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mewujudkan visi Lampung Timur makmur menuju Indonesia Emas. Visi ini mengandung makna bahwa pada tahun 2030 yang akan datang, Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah yang maju dan aman, kolaboratif, mandiri, unggul dan religius warganya.
Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah daerah akan merumuskannya dalam 9 misi yang disebut dengan Siwocita menuju Lampung Timur Makmur. Atas hal tersebut diharapkan para kepala desa dan seluruh stakeholder dapat bersinergi serta berkolaborasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. Ella juga mengajak dengan berkomitmen untuk terus membangun dusun, membangun desa dimulai dari bawah. Karena dengan dusun yang makmur, desa yang makmur, maka akan terwujud Kabupaten Lampung Timur Makmur menuju Indonesia Emas. Sebenarnya itu kan soal timing waktu ya, tapi kita harusnya tidak mengenal 100 hari, 1000 hari, tapi setiap hari harus ada target dan capaian yang bagus. Tapi okelah, kita 100 hari quick win-nya, tadi apa yang saya sampaikan, intinya kepemimpinan baru, tentu perubahan baru, angin segar baru, harapan baru, pelayanan baru, target baru, dari semua tadi yang saya sajikan, data-data secara ekonomi makro, supaya semuanya mencapai titik perbaikan. Lampung Timur tidak boleh lagi berada tingkat kemiskinannya kedua di bawah, tapi harus naik. Jadi di Sekampung Udik ini Bu ya, salah satunya ya? Salah satunya memang di Sekampung Udik. Prioritas Musrenbang Sekampung Udik apa Bu? Tadi banyak masukan. Pertama saya sampaikan kita akan memperbaiki infrastruktur dari ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas. Bagi yang memang rusak parah kita akan bangun, kita akan segera groundbreaking untuk bangun jalan. Yang kedua untuk afirmasi, saya harus buat regulasi untuk UPTD infrastruktur biar tidak lama. Respon cepat ini harus kita lakukan. Kita akan buat UPTD untuk bisa merespon cepat jalan-jalan yang tidak harus dibangun dari nol, tetapi dari perbaikan. Ini akan segera kita launchingkan setelah Musren, karena memang infrastruktur ini menjadi nomor 1 dari 10 isu yang ada di Lampung. Saya harus menghabarkan persoalan efisiensi, karena itu adalah berhak di halayak ramai tahu. Efisiensi ini kan berdasarkan dari Impres, terus juga keputusan Kementerian Keuangan, terus juga surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Saya tekankan efisiensi bukan pemotongan, tetapi ada pengalihan, pergeseran dari program yang belum menyentuh kepada masyarakat, kita alihkan kepada program yang lebih penting menyentuh dengan masyarakat. Apa yang kita alihkan? Yang tidak penting, yang selalu sifatnya rutinitas, kayak alat tulis kantor. Itu SPPD sudah jelas ya, tertuang 50%. Itu kan ada anggaran yang harus kita realokasi. Terus juga yang sifatnya seremonial. Terus pengadaan baju-baju dinas, OPD dan sebagainya. Terus dihapusnya pembelian kendaraan, kayak gitu. Kita maksimalkan yang ada saja. Saya betul-betul berharap ini bisa kolaborasi kerjasama jangka panjang. Saya hari ini baru memulai Musrenbang, cukup antusias. Insya Allah kepala desa hanya satu yang tidak hadir. Camat dengan asosias memberikan masukan, bahkan sudah menginventarisir usulan-usulan dari kepala desa. OPD juga insya Allah kompak, dan ini kan kita kuncinya adalah di pemerintahan yang mau bekerjanya. Kalau OPD-nya ke kiri satu, ke kanan satu, nggak kompak ya jangan harap. Jadi katalisator keberhasilan itu ada di pemerintahan. Mulai dari penyelenggara pemerintahan, dari mulai kabupaten sampai tingkat desa. Makanya saya selalu meminta, ayo kita kerja keras dong, memberikan pelayanan terbaik dengan masyarakat. Kalau hari ini efisiensi, ya udah kita puasa aja meskipun hari ini memang bertepatan dengan bulan Ramadan. Akselerasi pembangunan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah yang ada. Itu dimulai dari infrastruktur jalan kabupaten yang saat ini hanya mencapai 54,7% mantap. Hal tersebut sangat jauh dari kemantapan jalan provinsi dan nasional yang telah mencapai lebih dari 70%. Sedangkan permasalahan lainnya adalah peningkatan kualitas layanan publik,
khususnya pelayanan eKTP yang hingga saat ini masih dirasa belum optimal. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemkab akan melaunching pelayanan eKTP di 5 kantor kecamatan secara bertahap, sehingga akan memudahkan serta mendekatkan pelayanan tersebut pada masyarakat. Di Kecamatan Sukabumi diselenggarakannya Musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan Musrenbang yang pertama yang dihadiri oleh Bupati Lampung Timur beserta OPD yang ada di jajaran pemerintah kabupaten. Kami sangat bangga dijadikan tempat yang perdana dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan Kabupaten Lampung Timur, yang mana tadi sudah dihadiri oleh genap jajaran dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kemudian partisipasi warga masyarakat baik dari elemen kepala desa, lembaga, kemudian organisasi yang sangat antusias untuk melaksanakan Musrenbang dan memberikan partisipasi dalam mengisi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Sukabumi. Harapan kami mudah-mudahan segala usulan-usulan baik yang prioritas ataupun tidak bisa terrealisasi di tahun anggaran 2026 yang masuk ke dalam RKPD Kabupaten Lampung. Berikutnya adalah meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Karena saat ini sektor kesehatan baru mencapai 60,34%. Hal ini dinilai masih sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten saat ini terus berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, sehingga ke depan seluruh masyarakat Lampung Timur akan memiliki akses kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau. Dengan ketergantungan APBD terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang sangat tinggi, Bupati berharap masyarakat dapat memberikan waktu pada pemerintah daerah untuk menata APBD dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, stabilisasi harga, kemudahan investasi dan hilirisasi, juga peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja dapat lebih optimal ke depan. Saat ini Ziltap telah direalisasikan beberapa waktu lalu, dan ini adalah bukti bahwa pemerintah kabupaten sangat mengapresiasi dan mendukung kinerja seluruh kepala desa beserta perangkatnya dalam pembangunan di desa masing-masing. Kebetulan Sukabumi ini adalah termasuk kecamatan paling besar di Lampung Timur. Kami berharap usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tadi dapat berjalan dengan baik, dapat dilakukan dengan APBD yang ada, walaupun ada efisiensi yang dilakukan oleh eksekutif. Kami berharap eksekutif juga ada inovasi-inovasi supaya seluruh program yang kita usulkan dapat terrealisasi. Ini sekaligus dalam pengontrolan pengawalan Bang ya? Jadi sebagai wakil rakyat gitu sebagai pengawal ya? Kontrol ya? Ya, yang jelas nanti kita di Dewan juga akan mengontrol hal ini. Kita akan kawal bersama nanti dalam penganggaran nanti kita akan kawal bersama eksekutif supaya semua terrealisasi. Harapannya Bang? Harapannya Bang selaku DPR? Harapan kami selaku anggota DPRD, kita bersama-sama DPR dan eksekutif memang benar dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan kita untuk memajukan Lampung Timur dapat tercapai, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat dan peningkatan infrastruktur jalan semakin baik, keamanan juga bagus, keamanan terjamin, sehingga masyarakat pada akhirnya akan dalam artian akan adem ayem dalam bermasyarakat. Bang, satu lagi terakhir nih. Ini kan bupati baru Bang. Ya mungkin penilaian Abang mungkin dengan bupati baru seperti apa Bang? Dengan bupati baru ini kami optimis akan dalam pembangunan akan berjalan dengan baik karena seluruh stakeholder diajak bersama-sama untuk kemajuan Lampung Timur. Kami sangat optimis.
Musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk belanja masalah dan memberikan alternatif atau solusi. Karena banyaknya keluhan di tengah masyarakat serta aspirasi yang telah disampaikan selama ini hingga kini belum terrealisasi. Usai kegiatan Musrenbang, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah berupa speaker aktif dan antena kepada salah satu kepala desa yang telah berprestasi dalam kategori lunas pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Masih di hari yang sama, Bupati dan rombongan melanjutkan kegiatan safari Ramadan di Masjid Munawaroh Al-Amin di Dusun 2 Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Utik. Di sini Bupati menyerahkan bantuan berupa bingkisan dan sejumlah uang kepada puluhan anak yatim piatu dan lansia. Kegiatan di bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Lampung Timur pasti merasa terpanggil dong. Bulan berkah, bulan suci Ramadan ini tentunya yang kepikiran adalah berbagi dan berbagi. Ada instrumen anggaran, yuk kenapa kita tidak memperhatikan anak-anak lansia yang memang membutuhkan. Akhirnya kita buat santunan anak yatim, berbagi sembako, berbagi kebutuhan untuk lansia usia lanjut yang memang banyak keterbatasan. Apalagi ya kita ngambil berkahnya lah di bulan suci Ramadan ini. Kadang-kadang kita terpikir waktu dulu di dalam bagian harta kita ini kan ada bagian untuk orang lain. Makanya itu berlaku untuk semua level, siapapun itu, termasuk pemerintahan daerah. Kita ya harus saling perhatian, saling empati, saling berbagi, mengajarkan. Kita juga harus terus mengajarkan nilai-nilai adat ketimuran, nilai-nilai Islami untuk bisa terus berbuat baik untuk sesama.